kesan-kesanmu setelah sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu. Iya. Cerita dong. Ya, yang pasti aku inget banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget. Sunyi, sepi. Dan waktu itu di hotel di Cirebon kan. Jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke Indomaret atau untuk tarik uang waktu itu kan. Terus habis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya, tapi ada beberapa juga sih kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu Mbak, dan aku ke sana itu waktu itu pakai GoCar gitu, jadi kayak itu ribet banget. Maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas, terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi, nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja, ya secara fungsinya aja gitu. Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card? Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Ya. Hampir sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepat gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu. Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan? Iya, ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh Mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp, terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini, jadi kayak aku merasa ada beberapa jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp grup kan. Terus aku sebenarnya tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp grup, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh, kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu. Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian
orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone? Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana? Kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak nice. ada keterangan seperti itu. Jadi hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya dalam hal apa? Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini gitu. Aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu Mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia tuh, aku ngerasain itu sih, karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu, karena orang itu aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media. Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone? Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojek-nya doang. Aplikasi 2 itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE, terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet, tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku inget banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang
hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu? banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita bener-bener temen, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih temen gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan Berteman di dulu aku sosial pernah, media tuh maksudnya kayak gimana sih kan? maksudnya kayak gini Mbak, misalkan ya, dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal. Jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak Interesting. ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah, ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, main piye kabarmu, nomor WA-mu ganti po gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. Kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuman kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti suatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort. Beda sama WhatsApp dan DM Instagram yang, dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena betul, kan back and forth yang namanya kan. Iya gitu. Jadi kayak enggak sekalian gitu loh. Kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit 3 menit setiap hari untuk laporan hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu untuk soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja. Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu? Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan. Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu
digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa? Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak 2 aplikasi ini tuh bener-bener menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin ini aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus ya aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah nggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu. Maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.